sini saya akan praktek merakit dan membongkar komputer. Oke guys, langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk membongkar komputer adalah membuka casing pada komputer. Perangkat keras pertama yang akan kita lepas adalah hard disk. Lepas semua baut yang berada pada hard disk. Fungsi hard disk adalah menyimpan data yang ada pada komputer. Ya. Setelah semua baut terlepas, kita ambil hard disk dan taruh dengan rapi agar tidak tercecer. Next, kita lepas baut yang ada pada power supply. Fungsi dari power supply adalah menyuplai tegangan langsung ke komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan. Misal motherboard, hard disk, kipas, dan lain-lain. Ya, kita lepas dulu bautnya. Setelah bautnya lepas, kita akan cabut atau lepas kabel-kabel yang terpasang pada motherboard. Ada EPS ATX 20V 4+4 pin yang berfungsi untuk memberikan daya ekstra pada prosesor. PCLE 6+2 pin memberikan tambahan daya pada graphic card. Peripheral atau Molex 4 pin memberikan daya pada komponen aksesoris PC seperti kipas atau LED strip. Kita lepas power supply pelan-pelan dan kita sisihkan agar tidak tercecer. Setelah itu kita lepas kabel SATA. Di situ saya memasang dua kabel SATA. Satu kabel SATA yang menghubungkan hard disk ke motherboard dan satunya lagi menghubungkan optical disk drive ke motherboard. Selanjutnya kita melepas kabel power on off. Ya, di situ saya sedang melepas kabel USB yang terhubung ke motherboard. Kita lepas semua kabel-kabel yang ada di motherboard agar motherboard bisa diangkat dan dilepas. Tadi juga saya sempat melepas kabel grounding. Fungsi kabel grounding adalah untuk menyalurkan listrik yang tidak terisolasi dari komputer ke tanah atau dinetralkan. Nah, di situ saya sedang mengambil motherboard yang sudah terlepas semua baut-bautnya. Selanjutnya kita lepas CPU cooler. Fungsi dari CPU cooler adalah membantu CPU membuang panas. Ya, seperti namanya cooler itu untuk mendinginkan ya, agar di dalam CPU itu tidak panas, tidak terlalu panas. Nah, ini adalah semua komponen perangkat keras yang sudah saya lepas. Selanjutnya kita akan melepas CD atau DVD room. Fungsi dari CD atau DVD room adalah membuka dokumen pada CD data seperti file musik, gambar, dokumen data, dan file lainnya. Kita lepas pelan-pelan. Nah, penampakan CD DVD room adalah seperti itu. Next, kita akan membuka heatsink ya. Fungsi dari heatsink berfungsi
untuk mengatasi panas yang terjadi pada saat komponen elektronika bekerja. Dan disitu saya sedang melepas atau membuka kunci pada prosesor. Fungsi dari prosesor adalah mengolah perintah yang masuk kemudian dikeluarkan berupa output, yaitu pemberi perintah. Nah, disitu penampakan prosesor seperti itu ya, berbentuk persegi. Setelah itu kita pasang kembali prosesornya, dikunci dengan kencang. Pastikan dikunci dengan benar ya. Kita pasang kembali heatsink dengan benar. Pastikan heatsink jangan sampai kendor, atau pastikan kita pasang heatsinknya dengan kencang. Setelah itu kita baut atau kencangkan heatsink. Nah, kita pasang kabel heatsinknya. Next, kita akan merakit PC. Jadi tadi kita sudah membongkar PC, selanjutnya kita akan merakit PC. Ya, pertama-tama kita akan memasang motherboardnya terlebih dahulu agar tidak kesusahan memasang komponen yang lain. Jadi kita memasang motherboard terlebih dahulu. Kita paskan semua baut-bautnya. Pastikan semua baut terpasang dengan benar dan kencang agar motherboard bisa terpasang dengan rapi dan tidak geser-geser ya. Selanjutnya kita pasang power supply. Seperti biasa, dirapatkan dahulu. Pastikan power supply terpasang dengan benar. Kita akan pasang bautnya agar power supply dapat terpasang dengan kencang. Baut sampai, nah itu sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang harddisk. Kita pasang harddisk, kita baut juga harddisknya. Pasang semua baut pada harddisk agar harddisk terpasang dengan sempurna. Pastikan bautnya terpasang dengan kencang ya. Ya, baut terus. Nah, setelah harddisk sudah terpasang, kita move ke pemasangan CD atau DVD ROM. Pastikan kita memasang CD atau DVD ROM jangan terlalu menjorok ke dalam, karena nanti akan dipasang casing depan untuk casing itu DVD atau CD atau DVD ROM. Selanjutnya kita akan memasang kabel SATA. Kita akan memasang dua kabel SATA. Yang satu kabel SATA yang akan dipasang dari motherboard ke harddisk, dan satunya lagi kabel SATA yang dipasang dari motherboard ke optical drive. Seperti itu ya, pastikan pemasangannya benar. Kabel itu bisa dibolak-balik, terserah Anda yang ingin memasang. Nah, kita pasang dengan benar dan pastikan kencang ya, jangan sampai kendor. Jika kendor nanti ya CPU-nya tidak jadi, nanti tidak menyala jadi ya. Seperti itu. Selanjutnya kita
Next, kita akan ke pemasangan kabel. Ada kabel 24 pin, EVS ATX 12V 4+4 pin, PCLE 6+2 pin, peripheral atau Molex 4 pin. Seperti itu. Tadi saya sudah menjelaskan fungsi-fungsinya ya, berada di awal video. Kabel 24 pin yang berguna untuk memberikan daya pada semua komponen yang terpasang pada motherboard. EVS ATX 12V 4+4 pin memberikan daya ekstra pada prosesor. PCLE 6+2 pin memberikan tambahan daya pada graphic card. Peripheral atau Molex 4 pin memberikan daya pada komponen aksesoris PC seperti kipas atau LED strip. Seperti itu. Ya, kita pasang dengan kencang pokoknya. Nah, itu adalah penampakan kabel 24 pin ya. Pastikan semua terpasang dengan kencang agar tidak ada kesalahan. Ya. Setelah semua kabel terpasang dengan kencang dan benar sesuai dengan urutannya, kita rapihkan kabel semua, yaitu kita ada memasang kabel USB, pasang semua kabel-kabelnya. Jangan sampai kendor atau jangan sampai tertukar tempatnya. Ya. Ada kabel berwarna kuning juga. Nah, itulah penampakan saya yang sedang merakit. Nah, itu adalah penampakan kabel grounding. Fungsi kabel grounding adalah menyalurkan listrik yang tidak terisolasi dari komputer ke tanah atau dinetralkan. Jadi jika Anda memegang komputer atau CPU atau keyboard atau mouse itu gak tersengat listrik itu karena kabel grounding. Begitu. Selanjutnya kita memasang cooler CPU. Nah, cooler CPU ya pastinya untuk mengurangi hawa panas yang ada dalam CPU pokoknya. Jangan sampai, pastikan memasangnya jangan sampai kebalik, karena jika kebalik nanti anginnya jadi ke dalam bukan keluar ya. Nah, bukan terakhir, ini pemasangan casing depan ya. Pastikan semua kencang, rapat, dan terpasang dengan baik dan benar. Terakhir, kita memasang casing untuk CPU. Nah, terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.